Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ibnu Hajar? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik kalian maupun Pak Ustadz itu berada dalam kondisi sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, karena nikmat sehat adalah salah satu dari nikmat yang sangat mahal, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seperti itu. Baiklah, langsung saja. Hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar kita belajar pendidikan agama Islam. Langsung aja yuk kita lihat videonya. Jadi kita belajar tentang mengimani Allah dan Rasul-Nya. Mengimani keberadaan Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan kita sebagai umat muslim. Semua makhluk hidup, semua ciptaan Allah itu pasti harus tunduk kepada Allah. Dan Allah adalah tempat kita meminta, tempat kita memohon pertolongan. Kemudian gimana ya cara kita membuktikan iman kepada Allah? Jadi gimana ya biar kita bisa membuktikan kalau kita beriman kepada Allah? Karena jangan sampai kita ngakunya beriman tapi malah enggak beriman. Seperti itu. Cara kita membuktikan iman kepada Allah yang pertama adalah dengan cara kita menyembah Allah. Jadi kita harus tunduk, kita harus beribadah dan menyembah Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Dan kita sebagai anak soleh, kita sebagai umat muslim itu tidak boleh menyembah selain Allah. Nggak boleh menyekutukan Allah, nggak boleh berbuat syirik. Jadi kita harus menyembah Allah. Seperti itu. Gimana ya cara menyembah Allah? Ya banyak. Yang paling sering kita laksanakan adalah ketika kita sholat, ketika kita puasa, kemudian ketika kita membayar zakat dan yang lain-lainnya. Itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita atau bentuk penyembahan kita kepada Allah. Seperti itu. Dan kalau kita beribadah bukan karena Allah, maka kita akan celaka. Orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu bukan bohong-bohongan. Seperti itu. Kemudian gimana cara kita membuktikan iman kepada Allah? Kalau tadi caranya adalah dengan menyembah Allah semata, yang kedua adalah berdoa kepada Allah semata. Kita berdoa, terus kita meminta tolong, meminta pertolongan, meminta rizki, itu harus hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ketika kita misalnya pengen sesuatu, kita pengen punya pengen punya rumah, kita pengen bisa pergi haji, terus kita pengen membahagiakan orang tua kita, maka kita harus berdoa kepada Allah. Di samping kita juga berusaha seperti itu. Karena Allah itu adalah Tuhan yang dapat mengabulkan doa makhluknya. Jadi Allah itu sangat mampu untuk mengabulkan
apapun keinginan dan juga kebutuhan kita, insya Allah. Kemudian apalagi cara kita membuktikan iman kepada Allah? Kalau tadi adalah menyembah Allah, yaitu dengan sholat seperti itu. Yang kedua dengan cara berdoa kepada Allah semata. Yang ketiga adalah dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Jadi selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain. Bukan cuma manusia, makhluk ciptaan Allah, tapi ada juga makhluk yang lainnya. Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Nah, manusia sebagai pemilik alam semesta, maksudnya manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di alam semesta, itu boleh memanfaatkan hewan dan sebagainya untuk dikonsumsi. Seperti itu. Akan tetapi manusia itu dilarang. Manusia nggak boleh merusak lingkungan. Apa coba misalnya contoh merusak lingkungan? Contohnya ini misalnya menebang hutan sembarangan. Nah, itu juga tuh bagian dari merusak lingkungan. Apalagi membuang sampah sembarangan. Itu juga bagian dari ngerusak lingkungan, bikin banjir, bikin sungainya kotor. Kalau kita sebagai manusia itu merusak lingkungan, maka yang akan terjadi apa? Maka yang akan terjadi adalah bencana alam. Gara-gara misalnya kita suka buang sampah sembarangan, buang sampah ke kali, buang sampah ke selokan. Akhirnya nanti kalinya mampet, selokannya jadi mampet. Nanti kalau mampet gimana? Banjir. Kalau banjir ya tenggelam dong rumah kita atau misalnya barang-barang kita, seperti itu. Baik anak-anak, kira-kira masih pada semangat nggak ya belajarnya? Mudah-mudahan masih pada semangat nih. Kalau masih semangat, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau tadi kita membahas tentang cara membuktikan iman kepada Allah, sekarang kita membahas tentang bukti-bukti keberadaan Allah. Apa buktinya Allah itu ada? Buktinya adalah ada ciptaannya, adanya makhluk hidup. Karena kalau ada makhluk hidup, pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan makhluk hidup? Yang menciptakan makhluk hidup itu adalah Allah. Makhluk hidup itu terbagi menjadi dua. Ada makhluk hidup yang hidup di alam nyata, dan juga ada makhluk hidup yang di alam gaib. Jadi selain kita, selain manusia, selain hewan dan tumbuh-tumbuhan gitu kan, itu ada juga makhluk hidup yang hidup di alam gaib, gak bisa kita lihat, tapi ada, seperti itu. Misalnya makhluk yang hidup di alam nyata itu, ya kita, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Kemudian contoh makhluk hidup yang ada di alam gaib itu misalnya seperti malaikat dan juga jin. Kemudian apalagi yang membuktikan adanya keberadaan Allah, yaitu penjelasan di dalam Al-Quran. Karena Allah sendiri yang menjelaskannya, bahwasannya di dalam surat Al-Hasyr, huwallahulladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minun
Muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi Allah sendiri yang menjelaskan tentang keberadaannya. Itu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi gak ada lagi Tuhan yang bisa, yang boleh kita sembah selain Allah. Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah itu dibuktikan dengan adanya penjelasan di dalam Al-Quran. Al-Quran yang kita baca dan juga yang insya Allah kita hafalkan. Nah, di situ dijelaskan juga tentang adanya keberadaan Allah. Kemudian apalagi kira-kira yang membuktikan keberadaan Allah? Yaitu keteraturan di alam semesta. Apa coba alam semesta itu apa? Misalnya alam semesta itu misalnya ada bumi, terus ada bulan, ada matahari. Nah, itu yang dimaksud dengan alam semesta. Nah, adanya keteraturan di dalam alam semesta ini itu merupakan bukti adanya Allah. Karena apa? Karena kalau misalnya alam semesta ini gak teraturan gitu kan, misalnya matahari terbitnya itu semaunya, seenaknya gitu. Misalnya matahari itu terbitnya itu baru terbitnya itu baru jam 12 siang kayak gitu kan. Udah gitu matahari juga letaknya tuh deket banget dengan bumi gitu. Pasti kita sebagai manusia akan kesulitan. Bahkan kita akan gak bisa hidup kalau misalnya alam semesta ini itu tidak teratur, gak gak berurutan seperti itu. Tetapi karena adanya Allah yang mengatur alam semesta, alhamdulillah alam semesta mulai dari matahari, bumi dan sebagainya itu bergerak sesuai dengan koridornya, bergerak sesuai dengan posisinya, seperti itu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitsan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Allah. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.